Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Ayu Ramadan SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Utara. Saya dari SD Negeri 3 Langkima. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Guru Elisabeth Nona Erna SPD. Beliau mengajar di kelas 3 SD Negeri 3 Langkima. Di sini kami akan melakukan proses percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Erna. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Kita berdua akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya ketemu di kelas ya. Sebelum melakukan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan juga sama Ibu. Yang pertama mengenai kira-kira tujuan pembelajaran Ibu itu nanti pada saat saya observasi itu seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan menonton video, siswa dapat membuat narasi tentang benda-benda di lingkungan kelasnya, mencakup bentuk, warna, dan kegunaannya dengan tepat. Baik, ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu? Iya. Dari tujuan pembelajaran tersebut pasti ada semuanya, 3-tiganya itu pasti akan ingin kita capai semuanya, tercapai semuanya. Jadi kalau tujuan pembelajaran tercapai, maka kita memerlukan juga strategi ya Bu. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran nanti? Strategi yang saya lakukan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya menggunakan diferensiasi konten dan proses yang menghasilkan produk diferensiasi. Dan yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Ibu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Bu, yang di sana ada diferensiasi proses, kemudian konten yang menghasilkan diferensiasi produk. Kemudian Ibu juga menggunakan cooperative learning. Itu kelompok ya Bu kalau cooperative learning? Iya, baik. Nanti kira-kira saat supervisi, kira-kira apa hal yang ingin saya amati dari pembelajaran Ibu? Saya ingin Ibu Ayu mengamati proses mengajar saya di bagian proses pembelajaran seperti pengelolaan kelas yang aktif dan menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa, keterampilan, pengetahuan murid, serta keterampilan murid saat berdiskusi. Baik, ada 4 poin ya Bu yang saya akan amati. Kira-kira kapan Ibu siap diobservasi Bu? Sekiranya bisa besok ya Bu, soalnya saya juga harus mempersiapkan bahan ajar saya. Baik, besok ya Bu. Jangan lupa Ibu persiapkan penilaiannya Bu, kemudian bahan ajar, LKPD, terus yang akan Ibu tampilkan di kelas nantinya apa, seperti kayak video, kalau ada Ibu persiapkan semuanya, guna untuk tujuan pembelajaran Ibu lancar ya. Terus sekiranya besok di jam berapa Bu kira-kira? Bisa di jam 8 pagi. Pagi ya Bu ya. Baik, sampai ketemu besok ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Selamat pagi Bu Guru.
pembelajaran kita. Bu Guru mengecek kehadiran dulu ya. April, Baby, Medina, Iska, Laras, Koma, Olive, Putri, Raffi, Fitri, Wanda, Ana, Andini, Dika, Mutmaina, Ikai. Oke, habis semua ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita berdiri, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri ya. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berbuat untukmu. Pancasila dasar negara yang beradil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kita tes briefing dulu ya. Oke, sekarang lihat Bu Guru ya. Oke, semuanya fokus, silakan duduk. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Makhluk hidup. Kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, hari ini kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita, yaitu tema benda di sekitarku, tema benda di sekitarku, subtema aneka benda di sekitarku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan menonton video, siswa dapat membuat narasi tentang benda-benda di lingkungan kelasnya, mencakup bentuk, warna, dan kegunaannya dengan tepat. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, Bu Guru tanya dulu ya. Sebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Apa saja yang ada di dalam kelas? Kursi, lampu, lampu. Kalau yang sampai di luar kelas, apa lagi selain meja, lampu, kursi? Ada tumbuhan, ada hewan, ada pohon-pohon. Nah, setiap hari kalian tentu memanfaatkan benda di sekitarnya, tidak? Pasti kalian memanfaatkan seperti kain pel, sapu, kain pel untuk mengepel, kalau sapu untuk menyapu. Nah, dengan menggunakan benda-benda tersebut dapat memudahkan pekerjaan kita. Dapat memudahkan tidak? Dapat memudahkan pekerjaan kita, atau pekerjaan kita itu lebih mudah menggunakan benda-benda tersebut. Nah, manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda ya, merupakan benda.
Meja, kursi, sepatu, kaca juga termasuk benda. Di antara benda-benda tersebut memiliki perbedaan dari manusia, hewan, tumbuhan, kaca, sepatu, kursi, meja itu memiliki ada anak-anak ada yang tahu apa perbedaannya di antara benda-benda tersebut? Ada? Manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup. Sedangkan apa? Meja itu termasuk benda mati. Nah, hewan, manusia, tumbuhan itu benda hidup, sedangkan meja, kursi, bangku, dan lain-lain itu benda mati. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan benda? Kalau dulu buku jelaskannya, yang dimaksud dengan benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu yang dimaksud dengan benda. Nah, massa benda juga dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, meja, kursi, dan lain-lain itu dapat diukur dengan cara memiliki massa ya. Jadi dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, benda-benda tersebut juga memiliki bentuk, warna, dan kegunaannya. Bentuknya apa saja benda-benda yang kalian sebut tadi? Ada yang bentuknya apa? Panjang, apalagi pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, terus memiliki warna juga. Warna apa saja yang ada? Merah, ya, apalagi? Biru, dan lain-lainnya banyak ya. Juga memiliki kegunaan seperti benda yang terbuat dari plastik, misalkan ember, tong sampah, masing-masing itu memiliki kegunaan. Itu benda yang terbuat dari plastik. Kalau benda yang terbuat dari kayu, meja, kursi, dan lain-lain itu juga memiliki kegunaan. Terus benda yang terbuat dari logam, ada yang tahu? Sendok ya, rambut itu kebanyakan dibuat dari logam. Nah, terus ada yang terbuat dari karet, contohnya apa? Apalagi itu semua mempunyai benda-benda tersebut mempunyai kegunaan. Oke, sekarang guru akan membentuk jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya langsung kembali ke kelompok masing-masing. Menjadi kelompoknya ya anak-anak. Silakan. Bu guru akan membagikan LKPD. Bentuk di kelompoknya. Untuk kelompok 2 dan 3, silakan menyimak video ya.
Sudah semua ya? Sudah? Silakan kelompok 2 maju. Presentasikan hasil. Silakan. Ini adalah jenis benda hidup, dan pada timbangan ini adalah ciri bukan benda, dan segala sesuatu yang memiliki dan uang ini adalah ciri benda. Buku dan gelas adalah jenis benda mati. Oke, lanjut. Gambar api bukan benda, gambar rumus benda, gambar botol benda, gambar lampu benda, awan bukan benda, tas benda, jam benda, botol benda, batu benda. Oke, sudah? Silakan tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang berikut kelompok 1, silakan maju. Siap-siap ya kelompok 3. Segala sesuatu yang menandai uang dan memiliki ciri benda. Gambar keempat adalah segala hewan. Gambar kedua rumus benda. Gambar ketiga botol. Gambar keempat aku menyanyi. Gambar kelima gambar benda. Gambar keenam lintas adalah benda. Gambar ketujuh jam tangan adalah benda. Gambar 8 botol adalah benda. Gambar 9 nasi adalah benda. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan maju. Nomor 1. Botol hewan dan manusia jenis benda hidup. Timbangan ciri bukan benda. Segala sesuatu yang dapat gambar api bukan benda. Gambar batu benda. Botol benda. Lampu benda. Angin bukan benda. Tas benda. Tangan benda. Botol benda. Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, anak-anak sudah mempresentasikan LKPD-nya. Sekarang guru akan
Tapi sebelum Bu Guru membagikan soal evaluasinya, Bu Guru kita refleksi dulu ya. Tadi, sekarang Bu tanya tadi anak-anak belajar apa ya? Tadi belajar tentang apa? Benda-benda di sekitar kita. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar tadi? Bagaimana perasaannya? Oke. Nah, sekarang guru akan bagikan soal evaluasinya nanti dikerja. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu benda-benda di sekitar kita, yaitu hewan, manusia, tumbuhan, meja, kursi, kaca, dan lain-lain. Benda-benda ini juga memiliki perbedaan. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk benda hidup, sedangkan meja, bangku, kursi, kaca, dan lain-lain itu termasuk benda mati. Nah, sekarang anak-anak kita berdiri, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dalam doa ya. Ketua kelas pimpin kita dalam doa. Selesai. Beri hormat kepada Bu Guru. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Selamat siang Bu Erna. Siang. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan supervisi pembelajaran di kelas. Kebetulan saya menjadi observernya atau pengamatnya. Baik Bu Erna, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait supervisi pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bu Erna setelah melakukan supervisi pembelajaran di kelas? Kebetulan tadi saya sebagai observernya. Perasaan saya pertama agak merasa buruk karena baru pertama kali melakukan supervisi pembelajaran di kelas. Tapi setelah berjalan presentasi, perasaan itu sudah hilang dan mulai terbiasa. Ibu sudah mulai terbiasa ya Bu dalam melakukan pembelajaran. Boleh Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan atau strategi pembelajaran yang Ibu lakukan ketika supervisi tadi? Area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pengelolaan kelas yang aktif, menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa, keterampilan pengetahuan murid, serta keterampilan murid saat berdiskusi. Baik, itu tadi pengembangan pembelajarannya Bu. Kemudian strategi pengembangannya itu seperti apa Bu? Strategi cooperative learning, diskusi tanya jawab, dan aktif dalam pembelajaran. Baik, ada 3 strategi pengembangannya Ibu ya. Menggunakan cooperative learning, kemudian diskusi tanya jawab, dan aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah maksimal atau apakah ada hambatannya Bu? Belum seluruhnya maksimal Bu, karena dalam berdiskusi masih ada yang malu-malu, kemudian pada saat presentasi di depan masih canggung untuk maju ke depan. Masih ada juga siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Baik, tadi Ibu menceritakan masih ada siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran.
Kira-kira menurut Ibu, bagaimana caranya agar siswa tersebut itu fokus dalam pembelajaran? Menurut saya dengan cara mindfulness atau kesadaran penuh, saya juga bisa melakukan dengan cara S breathing. Baik, Ibu menggunakan cara mindfulness atau kesadaran penuh, kemudian Ibu juga melakukan S breathing. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan mindfulness atau S breathing tersebut? Saya akan melaksanakan mindfulness atau S breathing itu di setiap pembelajaran saya. Luar biasa ya Bu ya. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Erna setelah melewati seluruh rangkaian dari supervisi ini, seperti kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian tadi Ibu juga sudah melakukan observasi, dan terakhir sekarang ini kita lagi melaksanakan pasca observasi. Bagaimana perasaan Ibu? Saya sangat senang Bu bisa mendapatkan ilmu dan pembelajaran agar proses pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Erna ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya.